Hai, salam Bapak Mama, saudara semua yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap kepada Tuhan, Bapak Mama semua, saudara semua ada dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Namun sebelum itu mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami Tuhan kami haturkan dalam hadirat Bapa, sebab Tuhan senantiasa baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami boleh dibangunkan di pagi hari yang selalu sehat dan nyaman, menikmati segala aktivitas kami, dan dengan penuh rasa syukur kami masih bisa menikmati hari ini dengan penuh rasa sukacita kepada Tuhan. Bapa dalam surga, pada saat ini juga kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk membaca, mendengar, dan merenungkan akan firman Tuhan. Tuhan memberkati kami agar apa yang kami baca, apa yang kami dengar, semuanya itu menjadi kekuatan bagi kehidupan kami untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Dalam anakmu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama saudara semua yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Roma pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Kitab Roma pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Di bawah perikop mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya makin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih hidup dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah mati, dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi di atas Dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikian jauh akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama, saudara semua yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali. Hari ini Kotong dengan penuh sukacita membahas tentang mati dan bangkit dengan Kristus. Mati dan bangkit dengan Kristus. Satu perikop di mana Kotong betul-betul dijelaskan bahwa kematian dan kebangkitan itu ada di dalam Kristus. Bapak-bapak saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman kita pada pagi hari ini kita dihadapkan dengan pertanyaan yang cukup menarik dan cukup menyenangkan untuk dibahas. Kenapa saya bilang pertanyaan yang cukup menarik dan cukup menyenangkan dibahas? Karena di awal perikop ini
kita dihadapkan dengan pertanyaan yang diberikan oleh Paulus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun di dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Bolehkah kita bertekun di dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Saya mencoba mencari-cari kenapa sampai Paulus memberikan satu pertanyaan yang menggugah iman percaya kita. Kalau Bapak mau mencoba untuk menilik baik-baik pertanyaan ini, kira-kira menurut Bapak Mama, apa yang sebenarnya menjadi maksud dan tujuan dari seorang Paulus mempertanyakan hal itu? Apakah dengan maksud tujuannya supaya ketong senantiasa memperoleh kasih karunia? Karena Kristus senantiasa mati kalau ketong berbuat dosa? Ataukah bagaimana? Saya senantiasa berpikir kalau Kristus, dengan pertanyaan itu saya akan senantiasa berpikir kalau ketong berbuat dosa, Kristus akan senantiasa mati dan ketong senantiasa memperoleh hidup yang baru. Tapi kalau ketong tidak berbuat dosa, ketong akan senantiasa tidak akan diperbaharui hidupnya. Ketong akan hidup terus dengan yang sama saja terus, tidak ada pembaharuan hidup, tidak ada kematian yang dilakukan oleh Kristus, tidak ada kebangkitan yang dilakukan oleh Kristus karena itu ketong tidak berbuat dosa. Betul nggak Bapak Mama? Apakah dengan dasar pemikiran itu Paulus membuat pertanyaan ini sebagai pertanyaan pembuka yang menggugah ketong punya iman, yang mengorek ketong punya iman? Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan pembuka ini bukan hanya sebagai satu landasan pemikiran iman kita yang baru, tetapi juga sebagai satu penerangan bagi ketong pung diri bahwa apapun yang terjadi dalam ketong pung kehidupan, ketong tidak akan senantiasa melakukan dosa lagi, tetapi yang diharapkan Kristus bahwa kematian Kristus itu cuma satu kali dan kebangkitannya itu menjadi satu kali. Kematian dan kebangkitan Kristus adalah sesuatu yang tidak dapat terelakkan, tidak dapat terpisahkan. Jadi kematian dan kebangkitan yang cuma satu kali itu mengajarkan ketong untuk tidak melakukan dosa lagi ketika ketong mengalami kebangkitan. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, ketong digambarkan menjadi satu dengan Kristus. Satu dengan Kristus. Bayangkan kita menjadi satu dengan Kristus. Jadi kematian Kristus adalah kematian kita, dan kebangkitan Kristus adalah pembenaran bagi ketong pung kehidupan untuk memperoleh hidup yang baru. Jadi Kristus menjadi manusia untuk menolong ketong untuk keluar daripada dosa tubuh yang berdosa itu. Tubuh yang mengandung dosa seumur ketong pung hidup, yang terus tenggelam di dalam dosa, yang terus mengulang dosa yang sama. Itu yang menjadi penyebab Kristus mati dan kita pun ikut mati. Tetapi bukan berarti bahwa Kristus mati, kita mati, Kristus dibangkitkan dan kita tidak dibangkitkan. Tidak. Kita senantiasa dibangkitkan dengan kehidupan yang baru yang dilakukan oleh Kristus. Karena kita digambarkan menjadi satu di dalam Kristus. Kebangkitan Kristus menjadi wujud nyata di mana ketong adalah satu. Ketong tidak terelakkan, ketong juga tidak terpisahkan daripada Kristus.
Seharusnya yang memisahkan ketong dengan Kristus itu adalah dosa. Tetapi Kristus rela menjadi seorang manusia. Dalam kemanusiaannya ia mengakui bahwa ia adalah orang yang berdosa. Dia siap menanggung keberdosaan kita. Dan ia mati lalu dia dibangkitkan. Dan bukan dia saja yang dibangkitkan, tetapi kita juga ikut dibangkitkan dalam kehidupan yang baru. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, mati dan bangkit dengan Kristus adalah salah satu perwujud nyataan ketong tidak melakukan lagi dosa yang sama. Jadi bayangkan kalau ketong selama minggu-minggu kemarin ketong merayakan Paskah, merayakan minggu penampakan Yesus Kristus, tapi ketong masih senantiasa ada di dalam dosa yang sama. Ketong masih senantiasa melakukan hal yang sama. Ketong masih senantiasa berharap bahwa ada kematian lagi, kematian Kristus lagi untuk menyelamatkan ketong dari dosa. Lalu untuk apa kita mengimani Kristus? Lalu untuk apa kita mengingat bahwa lalu untuk apa kita senantiasa tenggelam di dalam satu penderitaan Yesus Kristus, tapi kita tidak melakukannya. Kita tidak menjauhkannya daripada kesengsaraan itu. Bukankah ini pertanyaan refleksi bagi setiap kita yang mendengarkan renungan pada hari ini? Untuk apa kita belajar dan senantiasa mendengarkan renungan, tapi ketong masih tetap tinggal di dalam dosa yang sama? Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya mau memberikan bukti nyata kepada kita bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, Dia tidak akan menjauhi kita, Dia tidak akan membuat kita menjadi asing daripada Dia, tapi Dia akan senantiasa memeluk kita. Dia akan membuat kita menjadi satu di dalam Dia. Dia akan membuat tubuh kita yang berdosa itu menjadi hilang, dan kita tetap dihidupkan dengan roh dan bilur-bilur kehidupan yang baru daripada darahnya, daripada kebangkitannya hidup itu. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah dalam tugas, tanggung jawab, pekerjaan, pelayanan, apapun yang kita laksanakan di dalam Tuhan, kita senantiasa berproses dengan Tuhan. Segala sesuatu yang mengikat kita di dalam dosa, kita harus memohon pengampunan daripada Tuhan untuk melepaskan semuanya itu dan tidak lagi tinggal di dalamnya. Kita yang telah dibaptiskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh itu menjadi satu kali baptisan seumur hidup kita di dalam kebangkitan, di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi jangan pernah lagi stop sudah menerima baptisan 2-3 kali, tetapi ketong betul-betul dimateraikan dalam satu kali baptisan dan mengakui itu sebagai tanda bahwa kematian dan kebangkitan Kristus ada di dalam diri kita, dan kita akui bahwa kita akan senantiasa memperoleh hidup yang baru, hidup yang kekal bersama-sama dengan Kristus. Jadilah berkat dimanapun kita semua berada. Amin. Untuk menutup perenungan pada saat ini, saya mengundang kita semua satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami Tuhan, kami haturkan dalam hadirat Bapa, sebab Tuhan senantiasa baik. Kami bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan. Kami senantiasa dihidupkan oleh firman Tuhan. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar, semuanya itu boleh mendatangkan kekuatan bagi kehidupan kami, kehidupan jasmani kami, dan kami mengakui bahwa kematian dan kebangkitan Kristus adalah satu, dan kami adalah satu di dalam Kristus. Dalam kesatuan itu Tuhan senantiasa menguatkan kami untuk tidak lagi hidup di dalam dosa.
Terima kasih Tuhan. Bapa dalam surga, pada saat ini kami semua mendoakan pribadi lepas pribadi kami di dalam tugas tanggung jawab rumah tangga kami, suami kami, istri kami, diri kami sendiri, sakit penyakit kami, anak-anak kami, pendidikan anak-anak kami yang masih dalam tahap sekolah, kami yang mau menghadapi ujian, kami yang tahap skripsi, kami yang masih mencari pekerjaan, kami yang dalam usaha kami yang di dalam perekonomian kami, dalam permasalahan rumah tangga kami, apapun itu Tuhan. Di dalam duka cita, syukur kami taruh dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Tuhan menjawab seturut dengan pengasihan daripada Tuhan. Selepas ini kami akan kembali dalam tugas tanggung jawab kami. Kami mohon dalam Tuhan memberkati, Tuhan melindungi. Biarlah apa yang kami kerjakan, semuanya itu boleh mendatangkan berkat bagi kehidupan kami. Mengampuni kesalahan dosa kami Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Shalom Bapak, Mama, Saudara semua. Sampai jumpa lagi.